Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang soleh dan soleha, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu kimia. Ketika kalian mendengar kata kimia, apa sih yang ada di benak kalian? Kimia itu beracun, kimia itu berbahaya, kimia itu rumit, atau bahkan menyenangkan. Nah, tidak semua orang suka dengan kimia. Kenapa? Hal itu disebabkan karena zat kimia itu sering diidentikan dengan zat-zat yang beracun atau berbahaya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang cenderung mencari segala bahan atau segala produk yang ada tulisan tanpa bahan kimia. Padahal, tidak semua zat kimia itu berbahaya loh. Misalkan, air yang kita minum, udara yang kita hirup, itu tergolong bahan kimia yang membuat kita tetap hidup. Nah, bahkan dalam nasi yang kita makan sehari-hari juga di dalamnya terkandung unsur-unsur kimia seperti zat besi, sodium, karbon, hidrogen, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Tentu saja zat itu bermanfaat untuk tubuh kita. Artinya, dari segala hal mulai dari kita makan, minum, bernafas, itu semua melibatkan unsur kimia. Nah, agar kita dapat lebih mengenal tentang kimia, yuk kita berkenalan lebih lanjut tentang ilmu kimia. Jangan lupa tetap bersenang-senang karena kimia itu menyenangkan. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi. Istilah kimia sendiri muncul tahun 778 Masehi dan pencetusnya adalah seorang muslim bernama Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan lahir di Khurasan pada tahun 721 Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli obat-obatan. Jabir ibnu Hayyan merupakan seorang ilmuwan muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Beliaulah yang pertama kali mengenalkan dan menemukan disiplin ilmu kimia sehingga menjadikannya seorang tokoh besar yang dikenal sebagai the father of modern chemistry. Jabir ibnu Hayyan sehari-hari bekerja di laboratorium di Damaskus. Beberapa penemuan Jabir ibnu Hayyan diantaranya adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, alkohol, arsenik, dan asam iodida. Jabir ibnu Hayyan juga menemukan beberapa teknik pemisahan campuran seperti teknik destilasi dan teknik kristalisasi. Dia juga yang menemukan larutan aqua regia atau yang lebih sering kita kenal dengan air keras yang fungsinya adalah untuk melarutkan emas. Jabir ibnu Hayyan mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia untuk peleburan logam, pembuatan besi, juga pencegahan karat. Dia juga yang pertama kali mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Jabir ibnu Hayyan juga pertama kali mencatat tentang pemanasan wine yang menghasilkan zat yang mudah terbakar yang pada akhirnya memberikan jalan bagi Arozzi untuk menemukan etanol atau yang lebih kita kenal dengan sebutan alkohol. Nah, jika kita mengetahui kelompok metal dan non-metal dalam penggolongan kelompok senyawa, maka Jabir ibnu Hayyan adalah seorang yang pertama kali menggolongkan senyawa menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang menguap ketika dipanaskan, golongan metal, dan golongan batu-batuan. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali ditemukan penemuan-penemuan baru tentang ilmu kimia. Salah satunya di tahun 1803. Pada tahun 1803, seorang guru berkebangsaan Inggris bernama John Dalton pertama kali menemukan tentang teori atom, yang akhirnya mendasari penemuan-penemuan teori atom lainnya. Dalton mengemukakan teorinya bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Jadi, semua hal di sekitar kita itu sesungguhnya terdiri dari atom-atom. Nah, pada tahun 1800-an telah ditemukan sekitar 33 unsur kimia. Unsur itu adalah partikel yang terdiri dari satu jenis atom. Karena muncul teori atom Dalton tadi, ilmu kimia pada akhirnya semakin berkembang. Pada tahun 1900-an ditemukan sekitar 70 unsur kimia, dan saat ini sudah ditemukan sekitar 100 unsur kimia yang sudah dikenali. Unsur-unsur itu disebut materi. Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara umum, ilmu kimia adalah ilmu yang membahas tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Susunan materi, maksudnya apa ya? Susunan materi menyangkut komposisi dari materi tersebut.
Para ahli kimia menentukan susunan dari setiap zat melalui percobaan, dimulai dari zat yang paling sederhana sampai zat yang paling kompleks. Nah, susunan materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami sifat-sifat dari berbagai zat. Sebagai contoh, mari kita bandingkan antara air dan alkohol. Air terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Rumus kimianya H2O. Alkohol terdiri dari tiga unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus kimianya C2H5OH. Karena susunannya berbeda, maka air dan alkohol juga memiliki sifat yang berbeda. Selain kita memahami mengenai susunan materi, kita juga perlu mengetahui mengenai struktur materi. Struktur materi adalah gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat dalam materi tersebut. Struktur berpengaruh pada sifat-sifat materi karena perbedaan sifat itu akan dipengaruhi oleh struktur materinya. Mari kita lihat contohnya. Contohnya, intan dan grafit itu sama-sama disusun oleh atom karbon, tapi memiliki struktur yang berbeda. Pada intan, 4 atom karbonnya itu saling berikatan satu sama lain membentuk 5 segitiga tetrahedral, sehingga ikatannya kuat. Oleh karena itu, intan merupakan materi yang mempunyai kekerasan paling tinggi sehingga dapat dipakai untuk pisau potong kaca. Sedangkan pada grafit, atom karbonnya itu mengikat 3 atom karbon lain membentuk segi 6 heksagonal, sehingga strukturnya berlapis-lapis dan mudah bergeser. Nah, perbedaan struktur materi itu mempengaruhi sifat materi walaupun susunan atomnya sama. Menurut susunan partikel, materi dibagi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal merupakan suatu zat yang memiliki satu identitas atau disebut juga zat murni. Zat tunggal dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara reaksi kimia biasa. Berarti unsur itu tidak dapat dipecah menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur biasanya hanya terdiri dari satu atom. Misalkan unsur hidrogen itu hanya terdiri dari satu atom hidrogen. Unsur karbon itu hanya terdiri dari satu atom karbon. Senyawa merupakan kumpulan dari unsur-unsur. Jika atom penyusunnya sejenis seperti hidrogen H2, oksigen O2, atau nitrogen N2, itu kita sebut molekul unsur. Sedangkan jika unsur penyusunnya berbeda jenis seperti NaCl, atau lebih kita kenal dengan garam dapur, dan unsur lain seperti H2O, atau yang lebih kita kenal dengan air, itu disebut molekul senyawa. Campuran merupakan gabungan dari zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Dalam ilmu kimia, campuran itu dibedakan menjadi dua jenis, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, para santri yang soleh dan soleha, hari ini kita sudah berkenalan dengan ilmu kimia, mulai dari pencetus nama kimia itu sendiri, yaitu seorang ilmuwan muslim bernama Jabir Ibnu Hayyan. Selain itu juga kita sudah belajar mengenai materi, struktur materi, dan penggolongan materi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai alat-alat tempur yang biasa kita gunakan di laboratorium kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.